Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami, channel Polpasi. Kali ini kami akan membahas tentang dampak peningkatan M0 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era SBY, Jokowi, dan Prabowo menggunakan data kuartalan 3 dekade. Oke, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Di dalam video Rapimnas Kadin, Menteri Keuangan menyampaikan satu pesan yang cukup penting. Beliau mengatakan bahwa peningkatan M0 atau uang primer bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya maknanya cukup dalam karena menyangkut bagaimana negara mengatur peredaran uang agar ekonomi tetap bergerak. Kalau kita dengar sekilas, logikanya memang masuk akal. Kalau uang yang beredar lebih banyak, orang jadi lebih mudah belanja, usaha lebih mudah dapat modal, dan ekonomi pun bergerak lebih cepat. Tapi, apakah selalu sederhana itu? Jawabannya tidak selalu. Dan untuk memahami kenapa, kita perlu melihat pengalaman Indonesia sendiri selama hampir 3 dekade terakhir. Mari kita bahas M0 dulu. M0 itu sebenarnya apa sih? M0 adalah bentuk uang yang paling dasar dalam sistem keuangan. Isinya adalah uang tunai yang ada di masyarakat dan uang yang disimpan bank di Bank Indonesia. Jadi M0 ini bisa dibilang sebagai bahan bakar awal bagi seluruh aktivitas ekonomi. Dari M0 inilah nantinya kredit terbentuk, transaksi berjalan, dan roda ekonomi berputar. Namun, penting untuk diingat, menambah bahan bakar tidak otomatis membuat mesin berjalan lebih kencang. Kalau mesinnya belum siap atau salurannya tidak tepat, bahan bakar itu bisa terbuang percuma. Hal inilah yang terlihat dari perjalanan ekonomi Indonesia di berbagai era kepemimpinan. Kita mulai dari periode pertama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari tahun 2004 sampai 2014, pada masa ini Indonesia masih berada dalam fase pemulihan. Luka krisis 1998 belum sepenuhnya hilang dan trauma terhadap inflasi serta gejolak ekonomi masih sangat terasa. Karena itu, pendekatan yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia saat itu adalah kehati-hatian. Uang memang ditambah, M0 memang meningkat, tetapi kenaikannya pelan dan terukur. Kalau kita lihat dari sisi kuartalan, peningkatan M0 biasanya berjalan bertahap dan cenderung stabil. Tidak ada lonjakan besar yang tiba-tiba. Biasanya kenaikan terjadi menjelang akhir tahun ketika belanja pemerintah meningkat atau saat ada tekanan ekonomi global seperti krisis keuangan dunia tahun 2008. Dampaknya terhadap ekonomi cukup jelas. Pertumbuhan Indonesia pada masa itu stabil, rata-rata di kisaran 5-6%. Tidak spektakuler, tetapi juga tidak bergejolak. Dunia usaha berjalan, konsumsi masyarakat terjaga, dan inflasi relatif terkendali. Di era ini, M0 tidak diposisikan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan setinggi-tingginya. Perannya lebih sebagai penyangga agar ekonomi tidak goyah. Bisa dibilang, tujuan utamanya bukan untuk mempercepat, tapi untuk menstabilkan. Situasi mulai berubah ketika Indonesia memasuki era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Pendekatan pemerintah terhadap ekonomi menjadi lebih aktif. Negara tidak lagi sekedar menjaga stabilitas, tapi juga ingin mendorong pertumbuhan lebih kuat, terutama lewat pembangunan infrastruktur dan peningkatan belanja negara. Pada fase awal, peningkatan M0 masih relatif terkendali, namun semuanya berubah drastis ketika pandemi COVID-19 datang di tahun 2020. Pada saat itu, ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi dunia hampir berhenti total. Orang tidak belanja, usaha tutup, perjalanan dibatasi, dan aktivitas produksi melambat tajam. Dalam kondisi seperti ini, kalau negara tidak bertindak cepat, ekonomi bisa jatuh terlalu dalam. Maka M0 ditingkatkan secara signifikan. Kalau kita melihat data kuartalan,
Lonjakan paling besar terjadi pada kuartal kedua hingga keempat tahun 2020. Likuiditas dibanjiri ke sistem keuangan agar ekonomi tidak kolaps. Uang yang ditambah ini digunakan untuk berbagai keperluan. Pemerintah menjalankan program bantuan sosial. Bank diberi ruang agar tetap menyalurkan kredit. Dan dunia usaha diberi napas agar bisa bertahan. Walaupun pada awalnya ekonomi tetap terkontraksi, dampak peningkatan M0 mulai terasa dalam 1 hingga 2 kuartalan berikutnya. Perlahan, konsumsi masyarakat mulai naik lagi, kredit kembali mengalir, aktivitas ekonomi bergerak. Hingga akhirnya pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali berada di atas 5%. Namun, kebijakan ini juga membawa pelajaran penting. Likuiditas yang besar tidak selalu langsung masuk ke sektor produktif sebagai uang berputar di sektor keuangan dan aset, sehingga risiko inflasi dan ketimpangan juga meningkat. Artinya, menambah M0 memang efektif dalam kondisi darurat, tetapi tidak bisa digunakan terus-menerus tanpa kontrol. Sekarang kita masuk ke periode transisi menuju pemerintah Presiden Prabowo. Indonesia memasuki fase baru dengan warisan likuiditas yang cukup besar, namun juga menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Suku bunga dunia tinggi, geopolitik tidak stabil, dan persaingan ekonomi makin ketat. Pernyataan Menteri Keuangan di Rapimnas Kadin memberi sinyal bahwa kebijakan ke depan akan berbeda. M0 tetap akan ditingkatkan, tetapi tidak lagi dengan cara menyebar luas seperti saat pandemi. Arah kebijakannya lebih fokus dan selektif. Artinya, uang yang ditambah diharapkan benar-benar mengalir ke sektor yang mendorong ekonomi real, ke sektor UMKM, industri manufaktur, pangan, dan hilirisasi. Kalau uang hanya berputar di bank atau pasar keuangan, pertumbuhan yang dihasilkan tidak akan kuat. Ke depan, peningkatan M0 kemungkinan akan terlihat lebih stabil dari kuartal ke kuartal. Tidak ada lonjakan ekstrim, tapi ada kesinambungan. Tujuannya bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Dari perjalanan hampir 3 dekade ini, kita bisa menarik satu kesimpulan sederhana. Menambah uang yang beredar memang bisa membantu ekonomi tumbuh, tetapi bukan jaminan uang hanyalah alat. Yang menentukan hasil akhirnya adalah bagaimana uang itu digunakan ke mana mengalir dan sektor apa yang diperkuat. Di era SBY, M0 menjaga stabilitas. Di era Jokowi, M0 menyelamatkan dan memulihkan ekonomi. Dan di era Prabowo, M0 diharapkan menjadi bahan bakar pertumbuhan yang lebih sehat berkelanjutan. Jadi, ketika Menteri Keuangan mengatakan bahwa peningkatan M0 bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pernyataan itu memang benar. Uang yang beredar lebih banyak bisa membuat konsumsi bergerak, usaha punya ruang bernapas, dan ekonomi tidak macet. Tapi ada satu catatan penting yang tidak boleh dilupakan. Uang hanyalah alat, bukan tujuan. Dampaknya sangat bergantung pada kemana uang itu mengalir. Kalau hanya berputar di bank atau pasar keuangan, pertumbuhan yang tercipta akan terasa semua. Angkanya naik, tapi masyarakat belum tentu merasakan perubahannya. Sebaliknya, jika peningkatan M0 diarahkan ke sektor produktif seperti di UMKM, industri, dan lapangan kerja, barulah uang itu benar-benar bekerja untuk ekonomi real. Disitulah pertumbuhan menjadi lebih nyata dan lebih merata. Jadi, menambah uang yang beredar memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
tapi hanya jika dilakukan dengan tepat sasaran dan dikelola dengan hati-hati. Disitulah kunci keberhasilannya.